Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan kajian kitab Al-Iman. Silahkan dibuka pada halaman yang ke-12. Wa idza aradna lan nalika ngarepake sapa kita al-fauza ing sukses ing bejo beruntung bitahqiqil imani kelawan mujudake iman wa alaina maka wajib ing atase kita anuqimahu yen to negakake sapa kita hu ing iman. Carane negakake tasdikon kelan benerake sing tasdik mau sifate tasdik sabitan kang tumancep bil qulubi ing dalem ati. Antarikil ilmi saking dalan ilmu. Wa amalan lan amal fil qulubi ing dalem ati. Antarikit tazakkuri saking dalan zikir wa tafakkuri lan mikir. Wa khosotan lan khususe fi ayatillah ing dalam ayate Gusti Allah al-kauniyati kang bangsa alam wal qur'aniyati lan ayat Quran wa fil wa'di lan ing dalam janjine Allah wal wa'idi lan pengancame Gusti Allah. Jadi jika kita ingin selamat di akhirat dan ingin sukses di dunia, maka kita wajib mewujudkan dan menegakkan keimanan kita dengan cara satu, membenarkan apa yang kita imani, kemudian menancapkan keimanan itu ke dalam hati sedalam-dalamnya dengan jalan ilmu, bukan dengan sekedar percaya dengan kata-kata nenek moyang atau ikut-ikutan lingkungan atau karena tekanan sosial. Misalnya karena lingkungan sosialnya muslim lalu ikut Islam, karena kalau tidak Islam akan dikucilkan. Misalnya seperti itu. Keterangan pembahasan ini sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Lihat di kolom deskripsi di bawah. Yang kedua, kita wajib mewujudkan dan menegakkan keimanan kita dengan cara melakukan amalan-amalan hati. Apa itu amalan hati? Amalan hati yang saya maksudkan di sini adalah hati kita buat melakukan tazakkur dan tafakkur. Tazakkur dari kalimat zakaro yang diikutkan wazan tafa'ala menjadi tazakkaro, artinya mengambil pelajaran. Sebagaimana firman Allah, wa ma yatazakkaru illa man yunib. Dan tiadalah yang mau mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Surat Al-Mu'min ayat 13. Tazakkur juga bisa diartikan mengingat Allah atau sering disebut dengan zikir. Tafakkur dari kata fakaro, ikut wazan tafa'ala maka menjadi tafakkaro, artinya memikirkan atau mengamati. Maksudnya memikirkan dan mengamati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tazakkur dan tafakkur sering disingkat menjadi zikir dan pikir. Apa pentingnya tazakkur dan tafakkur ini? Kita sebagai orang beriman harus menggunakan hati, akal, dan pikiran kita untuk mikir, meneliti, menganalisa, dan memahami alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, bahwa semuanya ini menunjukkan adanya Sang Pencipta. Jadi, objek tafakkur adalah makhluk-makhluk Allah yang berupa alam semesta. Sedangkan objek dari tazakkur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak tafakkur, maka hasil yang diperoleh akan semakin luas pengetahuan kita tentang alam raya ini. Semakin banyak tazakkur,
maka hasil yang diperoleh akan semakin dalam rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur melahirkan pengetahuan, tazakkur melahirkan takut kepada Allah. Banyak-banyaklah tafakkur, maka akan semakin takut kepada Allah. Orang yang semakin takut kepada Allah, dia akan taat beribadah, dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Jadi tazakkur dan tafakkur ini merupakan dua kegiatan yang tidak boleh dipisahkan. Dengan memikirkan dan meneliti alam raya ini secara benar, maka timbullah kesimpulan bahwa alam semesta ini tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakannya. Dia itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta dan pemilik alam semesta. Dengan melakukan dua hal tersebut, maka manusia akan sampai kepada hikmah yang berada di balik proses tazakkur dan tafakkur, yaitu mengetahui, memahami, dan menghayati bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta. Tazakkur atau zikir yang benar itu akan mengantarkan seorang pada suatu kesadaran akan hakikat kehidupan. Dalam arti dia menyadari bahwa dirinya adalah insan ciptaan Allah dan dia akan menginsafi suatu kenyataan bahwa dirinya berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Dengan tazakkur setidak-tidaknya manusia telah mempunyai perisai diri dari kemungkinan tergelincir pada kejahatan dan kemaksiatan. Sedangkan tafakkur sebagai pasangan tazakkur merupakan hal yang tidak kalah penting. Karena setelah manusia menggunakan potensi berpikirnya dengan benar, maka mereka akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan itu akan menjadi bekal, akan menjadi modal mereka dalam melaksanakan tugas sebagai Abdullah atau hamba Allah, sekaligus sebagai khalifah Allah di bumi, di dalam rangka memakmurkannya, menjaga kelestariannya, dan memanfaatkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Memikirkan ciptaan Allah memerlukan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuanlah yang menjelaskan ciptaan Allah secara rinci, secara detail. Dan ilmu pengetahuan adalah produk dari kecerdasan atau IQ. Hal ini menunjukkan pentingnya IQ dalam kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dianggap bahwa kecerdasan IQ itu kurang penting dibandingkan dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Semuanya kecerdasan itu penting, baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional maupun kecerdasan spiritual. Semuanya itu penting karena itu dibutuhkan oleh manusia. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, berpikir yang benar akan membawa peningkatan kualitas kemanusiaan menuju ridho Allah SWT. Sedangkan berpikir salah merupakan pangkal bencana manusia. Seperti hal ini terbukti dari adanya pertumpahan darah, perang, perbudakan, ketidakadilan, penjajahan, dan lain-lain. Itu semua bermula dari berpikir salah, sehingga tidak melahirkan zikir, malah mendatangkan bencana. Tafakkur atau berpikir itu menyangkut tiga perkara. A. Berpikir tentang alam semesta. Insya Allah kita detailkan lagi. B. Berpikir tentang dimensi maknawi dari kehidupan manusia. Jadi tafakkur bukan hanya mengenal fenomena alam atau mikrokosmos, melainkan juga mengenali lebih dalam diri kita sebagai manusia atau mikrokosmos. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Singkatnya, berpikir tidak hanya sebatas pada segi-segi material saja,
melainkan juga menyangkut segi-segi maknawi atau immaterial. Karena manusia itu terdiri dari materi yaitu tanah dan immaterinya yaitu roh. Maka sepanjang hayat manusia selalu membutuhkan dua hal ini, materi dan immateri. Dalam literatur tasawuf, tafakur ada 5 macam. 1. Bertafakur tentang ayat-ayat Allah. Ini akan melahirkan ma'rifatullah. Yang kedua, bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah. Ini akan melahirkan mahabbah atau cinta kepada Allah. Yang ketiga, bertafakur tentang janji-janji Allah berupa pahala dan surga. Ini melahirkan optimisme. Yang keempat, bertafakur tentang ancaman dan siksaan Allah berupa neraka dan siksaan akhirat. Ini melahirkan takut kepada Allah. Dan yang kelima, bertafakur tentang kelalaian manusia menjauhi Allah. Dan ini melahirkan penyesalan. C. Berpikir tentang ayat-ayat tanziliyah. Ayat-ayat yang diturunkan, maksudnya ayat-ayat Al-Quran. Bahwa kajian akal atau berpikir itu bukan hanya pada ayat-ayat kauniyah saja, melainkan juga pada ayat-ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Bagaimana caranya mentafakuri ayat-ayat Quran? Cara-cara mentafakuri Al-Quran secara garis besar. 1. Membaca dan mengimani kebenaran Al-Quran dan meyakini bahwa di dalam Al-Quran tidak ada pertentangan. Seluruh isi Al-Quran kita yakini adalah kebenaran semata. 2. Mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan dilandasi niat untuk mengikutinya, untuk mendapatkan petunjuknya, bukan untuk mencari harta dunia. Mempelajari Al-Quran tidak dengan niat ingin mencari kesaktian, pengaruh, tetapi mempelajari Al-Quran untuk pedoman hidup agar hidupnya benar. Yang ketiga, mempelajari dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ciptaan Allah. Dengan meyakini bahwa ciptaan Allah merupakan tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang keempat, mendahulukan dalil nakli. Dalil nakli itu Al-Quran dan hadis sebagai sumber kebenaran yang mengalahkan dalil akli. Dalil akli itu adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan logika akal pemikiran. Termasuk juga dalil nakli itu mengalahkan dalil-dalil konstitusi. Karena konstitusi dibuat oleh pikiran manusia yang banyak kelemahannya dan mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Yang kelima, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah melalui observasi, riset atau penelitian, melalui kajian pustaka, majelis ilmu, seminar, diskusi, musyawarah, dan lain sebagainya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, Al-Quran mengajak manusia untuk bertafakur dan bertadzakur. Keduanya bersumber pada akal. Walaupun sama-sama bersumber dari akal, tetapi antara tafakur dan tadzakur itu berbeda. Tafakur dilaksanakan untuk menghasilkan pengetahuan yang baru, sedang tadzakur dilaksanakan untuk mengungkapkan kembali informasi dan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya, yang terlupa atau terlalaikan.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ayat di atas menjelaskan bahwa tazakkur itu menekankan pada mengingat Allah yang harus dilakukan setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Lupa dan lalai dari mengingat Allah dapat membuat manusia lupa dan lalai akan hal-hal yang sangat penting, yaitu kewajiban kepada Allah dan tanggung jawab kepada sama manusia. Sikap seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adzanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Orang yang lupa dan lalai kepada Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan membuat mereka tidak tahu tujuan hidupnya dan merasakan hidup mereka hampa tanpa makna. Di masa sekarang banyak orang yang hidup mewah, mempunyai kedudukan, pengaruh, dan mempunyai uang yang melimpah, akan tetapi tidak tahu tujuan hidupnya. Yang mereka tahu adalah uang, ketenaran, kesenangan. Mereka merasakan hidup ini hampa dan gelisah. Tidak sedikit orang yang demikian akhirnya pelampiasannya pada mabuk-mabukan, makai narkoba, gemar berzina, memakan makanan haram, dan maksiat-maksiat lainnya. Itulah orang-orang yang dilupakan dan ditinggalkan oleh Allah karena mereka sebelumnya telah melupakan dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin kembali kepada Allah dan mengabdi kepada Allah harus disertai dengan tafakkur dan tazakkur agar ibadah-ibadah yang dipersembahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan kesadaran, sehingga dia tidak merasa terpaksa dalam menjalankan ibadah dan akan tulus ikhlas dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Keterangan Al-Quran demikian intens untuk mengajak manusia melakukan tazakkur. Hal ini menunjukkan arti pentingnya tazakkur bagi manusia dalam hidup ini, terutama dalam kehidupan beragama. Orang yang bertazakur itu menyerap cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia mendapatkan manfaat dari usahanya itu. Selain itu, ia pun bertambah rasa takutnya kepada Allah. Artinya mereka mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menyadari
kelak akan mempertanggungjawabkan segala amal mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Tadzakur diperintahkan agar kita mengingat kembali pengetahuan yang telah kita dapat dan mengingat kembali apa yang telah dilupakan dan dilalaikan agar tidak lupa dan lalai lagi, sehingga kita tetap taat kepada Allah SWT, tetap konsisten menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Tadzakur diperintahkan karena manusia sering lupa dan lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan sesama manusia. Orang yang selalu bertadzakur tidak saja akan ingat kewajibannya, tapi juga akan mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah serta mendapatkan manfaat yang besar. Tadzakur ini merupakan sifat yang khusus bagi orang-orang yang mau berpikir dan berakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Kita sudah mengetahui akan keberadaan Allah SWT, akan tapi kita seringkali lalai ataupun lupa kepadanya. Melalui tadzakur, manusia berusaha untuk mengingat akan kehadirannya kembali. Secara garis besar, tafakkur dan tadzakur merupakan dua perkara yang berinteraksi secara mutual. Tafakkur memancing kedatangan tadzakur karena dengan tafakkur manusia akan teringat apa yang terlupakan akibat hijab hawa nafsu. Tadzakur kemudian mendatangkan kesadaran atau intibah, dan karena itu tadzakur pun juga membawa manusia kepada tafakkur lebih jauh dan lebih jauh. Bahwa tadzakur setingkat di atas tafakkur, sebab tafakkur itu merupakan pencarian, sedangkan tadzakur merupakan wujud yang ada setelah dicari. Tadzakur ada setelah adanya tafakkur. Tadzakur itu bisa hilang karena lupa. Jika ingat kembali, maka tadzakur ini pun ada. Tadzakur ada setelah adanya tafakkur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.